Halo, jumpa kembali dengan saya di channel yang sama. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan pada Anda mengenai peralatan ini. Langsung saja saya sebutkan peralatan ini buatan dari Dredger. Ini merupakan pompa. Ini pemotong untuk cup. Ini cupnya. Ini selang atau hose perpanjangan. Jadi untuk mengukur ke dalam ruangan tertutup atau yang ke dalam tangki. Ini merupakan tub pengukur gas, kandungan gas. Jadi pada dasarnya peralatan ini direkomendasikan oleh AIMO supaya tiap kapal harus ada peralatan ini untuk mendeteksi adanya gas yang beracun, di mana gas tersebut beresiko bagi kru kapal. Jadi peralatan ini fungsi utamanya adalah mendeteksi gas yang beracun, di mana kapal Anda misalkan muatan yang sifatnya bisa menimbulkan gas, baik muatan kontainer, muatan curah kimia, jadi muatan kimia curah maupun muatan curah biji-bijian, itu pun bisa menghasilkan gas. Walaupun tidak ada muatan yang menghasilkan gas, bisa juga mungkin Anda hendak memasuki tangki, kita juga bisa mengukur kandungan gas yang ada di dalam tangki. Oke, sebelum mendetail mengenai jenis-jenis cupnya, saya perkenalkan dulu untuk peralatan eksternalnya, mulai dari hose, untuk pemotongnya, sama pompanya. Saya mulai dari pompa dulu. Oke, ini merupakan pompa, namanya pompa Accuro. Dia ada counternya. Dia ada counter, misalnya Anda pompa sudah berapa kali, jadi kita tekan, nanti dia akan menghitung berapa kali. Oke, karena di dalam panduannya masing-masing cup itu berbeda jumlah isapan pompanya, jadi stroke-nya berbeda-beda tergantung dari jenis gasnya. Jadi kembali ke pompa lagi. Jadi pompa ini bisa dihubungkan dengan perpanjangan hose ini, bisa dikonek ke sini. Jadi bisa disambungkan. Jadi ini alat koneksinya, konek ke sini, nanti bisa disambungkan ke pompa dan bisa digunakan untuk mengukur kandungan gas yang ada di dalam tangki atau ruangan tertutup. Jadi untuk Accuro pump ini bisa kita tes, karena di sini ada indikatornya, apakah itu kedap atau tidak. Jadi kita pastikan pompa ini kedap dan hisapannya bagus. Ini ada indikatornya, Anda perhatikan. Kita mengetesnya, kita tutup lubang hisapnya ini. Kita tutup, setelah itu kita tekan. Kita tekan sampai counternya memunculkan figur angka 1. Anda lihat angka 1. Ini masih warna putih. Warna putih. Sekarang saya lepas, sedangkan lubangnya tetap saya tutup. Oke,
Begitu saya lepas, maka warna putih itu akan hilang, tetapi pompa masih rapat. Oke, sekarang saya lepas perlahan, nanti akan muncul warna putih dan pompa akan mengembang. Oke, perhatikan warna putihnya dulu. Nah, warna putih muncul. Saya coba sekali lagi untuk membuktikan ini mengembang. Saya tekan. Oke, saya tekan. Ini saya tutup. Dia masih merapat. Begitu ini saya lepas, lubang yang di sini saya lepas, saya buka, dia akan mengembang. Berarti pompanya ini masih bagus. Jadi tahap awal kita pastikan dulu pompa ini bekerja, hisapannya atau struknya masih bagus. Ini koneksinya, kita sambung ke sini, seperti contoh di sini. Ini koneksinya kita sambungkan seperti ini, kita sambung. Dan untuk ujungnya ini kita area ke ruangan yang hendak kita tes. Misalkan ke dalam tangki, misalnya Anda mengetes tangki muatan kimia curah. Jadi kimia curah misalnya sulfurik asid. Jadi kita pakai sesuai rumus kimianya, H2SO4 di sini ada. Ini tertulis di sini H2SO4. Jadi untuk memasangkannya, kita potong dulu kedua ujungnya kita potong dengan alat pemotongnya. Ini alat pemotongnya. Jadi kita masukkan, kita putar, nanti akan terpotong seperti contoh, seperti ini yang sudah terpotong. Ini sudah terpotong ujungnya, dan arah hisapannya ini ada arah panahnya ini, berarti ini mengarah ke arah pompa. Jadi kita pasang seperti ini karena ini arah ke arah pompa. Kita pasang seperti ini. Dan ini ujungnya kita area ke dalam tangki. Setelah itu kita pompa sesuai berapa jumlah pompa atau struknya berapa kali sesuai manualnya untuk gas kimia sulfurik asid. Oke, untuk keterangan instalasi peralatannya saya rasa cukup. Ini paket yang dibeli atau disuplai oleh perusahaan, ini sesuai sulfurik asid. Sebenarnya banyak produk-produk dari lain perusahaan, ada dari Gastech sama Unipos. Ini dari India, ini buatan Jepang, ini Eropa. Kalau nggak salah ini Norway. Fungsinya hampir sama. Kita bisa install ke sini juga karena bentuknya hampir sama. Bentuk tube-nya hampir sama. Dan di sini juga diterangkan perubahan warnanya ada. Nanti perubahan warnanya kuning keunguan nanti warnanya. Sedangkan yang punyanya dredger tube ini, yang dredger, kuning
keemasan, perubahan warnanya kuning keemasan. Sedangkan standarnya untuk sulfurik asid H2SO4 H2SO4 dia kuning keemasan. Kita baca di manualnya, apabila kita mendeteksi gas beracun dari H2SO4, kita bisa baca di manualnya perubahan warna apa pada H2SO4. Di sini tertulis sulfurik asid halaman 216, jumlah struknya 100. Jadi 100 kali pompa, kita 100 kali, halaman 216. Ada violetnya, ini warna violet, dia terangkan coklat, ada pink violetnya. Dia hampir sama dengan Unipos karena dia ada violet kekuningan, jadi atau kuning ke violetan. Di sini coklat ada pink violetnya, hampir-hampir sama. Jadi di manual ini dia berwarna, dia tunjukkan sampelnya. Apabila terdeteksi gas dari sulfurik asid, maka warnanya kuning atau ini coklat, jadi ada coklat menjadi pink violet di sini. Jadi ini ada arah panahnya sini, jadi gas masuk dari sini menuju ke arah pompa. Ini diterangkan juga jumlah struknya. Jadi apabila tangki atau ruangan tersebut terdeteksi gasnya, maka kita perlu ventilasi lagi, kita gas prevent lagi supaya bebas dari gas beracun dari previous cargo muatan sebelumnya atau dari kondisi yang beracun, gas yang beracun. Di dalam manualnya juga ada beberapa sampel peralatan. Nah, ini sampel peralatannya. Nah, kebetulan di kapal tidak memiliki yang model ini. Ini pompanya. Jadi kita tidak perlu memakai tangan lagi untuk pompa. Ini install apabila kita menginstalnya langsung. Jadi langsung itu kita bisa langsung menghubungkan seperti ini, arah panahnya ini langsung mengarah ke pompa, kita masukkan, langsung kita pompa seperti ini. Berarti saat itu kita mengetes langsung di ruangan. Saya lanjutkan kembali. Jadi ini cara tes pompanya yang seperti saya tunjukkan tadi. Nah, ini keterangannya untuk arah pembacaannya, arah instalasinya, ini ppm-nya. Ini tes untuk kompresor, ini tes untuk karbon monoksida, ini samplingnya, ambil sampling, ada kantong samplingnya. Nah, ini dia tes combustion, dia campur ini. Ada beberapa cup, ini ada 4. Ini untuk tes di kontaminasi liquid, mungkin cairan yang tercampur dengan gas tertentu atau muatan tertentu, bisa tes seperti ini. Bisa juga tes untuk oksigen, karena oksigen harus melewati air dulu, habis itu baru diambil samplingnya, oksigen yang untuk hospital. Nah, ini tes secara langsung, yang ini gambarnya langsung diambil. Bisa instalasi samplingnya yang di
dekat dengan badan kita. Jadi ini figurnya, ini konsentrasi gasnya bisa dibaca, dia akan reaksi dengan campuran, saya tidak tahu ini kombinasi apa yang di dalamnya ini, karena perusahaan yang tahu, yang makernya yang tahu. Dia akan reaktif apabila dapat mendapatkan gas yang akan dibaca, dia akan berubah warna. Nah, ini keterangan standar, ini standarnya, ini perubahannya, ini standarnya, dan ini perubahannya. Ini keterangannya, ppm-nya, ini formulasi kimianya. Nah, ini beberapa keterangannya untuk cross sensitifnya. Jadi ini adalah standarnya, ini hasil pembacaan. Makin kecil ppm-nya, maka resiko terhadap keracunan gas tersebut resikonya juga mengecil. Saya akan kasih satu contoh lagi, merek yang berbeda, dia karbon monooksida. Biasanya karbon monooksida ini, gas ini akan timbul pada muatan jenis-jenis palm oil maupun coconut oil, di mana muatan tersebut di heating, dipanaskan. Ketika dipanaskan maka menghasilkan gas monooksida. Sedangkan permintaan pihak shipper atau buyernya untuk kapal-kapal yang muatan palm oil maupun coconut oil, mereka meminta untuk skissing di dalam tangki. Sebelum kita skissing ke dalam tangki, kita pastikan kandungan monooksidnya kecil dan paling tidak kecil. Untuk saya katakan tidak ada kandungan monooksidnya, itu tetap ada. Kandungan monooksidnya tetap ada. Paling tidak kita mengukur ppm-nya supaya ppm-nya tidak terlalu besar. Ini ringnya ppm-nya, paling tidak di bawah 12 ppm-nya. Jadi karbon monooksida ini timbul pada muatan jenis minyak goreng. Jadi kita perlu hati-hati apabila kerja di jenis-jenis kapal tanker yang muatan minyak goreng. Karena karbon monooksida ini sifatnya mengikat oksigen. Jadi kita akan, apabila kita masuk ke dalam tangki, maka kita akan gagal bernapas karena tidak ada kandungan oksigen di dalam tangki. Ini untuk monooksida. Ada juga beberapa sampel. Nah, ini bensen. Bensen ini sifatnya juga beracun. Dia bisa menimbulkan efek pada kesehatan berupa kanker atau kanker. Jadi kita perlu hati-hati juga. Kita pastikan kandungan ppm-nya 0. Oke. Jadi selama kita bekerja di kapal, pastikan ruangan yang akan kita masuki bebas dari kandungan gas-gas beracun, baik dari gas-gas yang ditimbulkan dari muatan kimia maupun kandungan gas lain yang ada di dalamnya. Kita pastikan bebas dari gas yang beracun dan konten kandungan oksigennya cukup untuk kita bernapas di dalamnya. Oke, mengenai peralatan dredger tube ini, saya rasa saya kenalkan untuk Anda cukup. Oke, silakan Anda belajar dari Google apabila Anda merasa kurang dari video saya. Oke, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Jangan lupa klik dan subscribe channel saya. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang sama dan channel yang sama.